Tidak ada yang menduga bahwa di balik sosok sopir taksi parubaya itu tersimpan riwayat kekerasan yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Namun dalam pemeriksaan oleh aparat Kementerian Dalam Negeri Kyrgyzstan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2025, di negara Kyrgyzstan, seorang gadis berusia 17 tahun ditemukan tewas. Awalnya kasus ini terlihat seperti tindakan pengeksekusian pada umumnya. Namun setelah polisi menangkap pelakunya, sebuah fakta mengejutkan perlahan terungkap. Gadis itu ternyata bukanlah korban pertama. Pengakuan dari sang pelaku justru membuka kembali sejumlah kasus pembunuhan yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Termasuk salah satu kasus yang pernah menyeret nama orang penting yang ada di negara Kyrgyzstan tersebut. Lalu siapakah sebenarnya pelaku ini dan bagaimana dia bisa bebas selama bertahun-tahun? Langsung saja kita bahas kisah di baliknya. Seorang laki-laki bernama Kumarbek Kubatbekovic Abdirov lahir pada tanggal 9 September 1984 di wilayah Isykyul, Kyrgyzstan. Dia merupakan anak tunggal dari keluarga yang secara ekonomi sangat berkecukupan. Sebagai anak satu-satunya, Kumarbek ini mendapat perhatian besar dari kedua orang tuanya. Hampir semua kebutuhannya dipenuhi dan sejak kecil dia tumbuh dalam lingkungan yang sangat protektif. Lalu setelah menyelesaikan SMA, Kumarbek lalu dikirimkan ke ibu kota Bishkek untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dia kemudian berhasil menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar sarjana pada pertengahan tahun 2000-an. Namun ketika berusia 22 tahun, sisi lain dari dirinya perlahan mulai terlihat. Di tahun 2006 saat masih berstatus mahasiswa, Kumarbek pernah melakukan kekerasan terhadap seorang perempuan di kawasan Kokjar, kota Bishkek. Kumarbek memukul korban menggunakan sebuah batang besi hingga korban mengalami luka yang serius. Lalu dia pun merampas ponsel miliknya. Kumarbek sempat ditangkap, namun perkara itu tidak berakhir dengan hukuman yang berat. Keluarganya turun tangan dan meminta perdamaian dengan keluarga korban. Pada akhirnya, Kumarbek hanya mendapatkan hukuman administratif berupa denda sebesar 5.000 som atau sekitar 1 juta rupiah. Setelah kasus tersebut selesai, keluarganya berusaha membangun kembali kehidupan Kumarbek dengan cara menikahkan Kumarbek. Dia pun akhirnya kawin dan mulai menjalani kehidupan rumah tangga. Dia tinggal bersama istri dan ibunya di sebuah apartemen di distrik Jal, kota Bishkek. Dari luar kehidupannya terlihat biasa-biasa saja. Dia memiliki rumah, seorang istri, dan keluarga yang tinggal bersamanya. Namun di balik itu semua sebenarnya kehidupan Kumarbek ternyata tidak sesederhana itu. Meski telah memiliki gelar sarjana, dia tidak mampu mempertahankan pekerjaan formal dalam jangka panjang. Pada akhirnya, Kumarbek bekerja sebagai sopir taksi informal di kota Bishkek tersebut. Pekerjaan itu membuat dia banyak menghabiskan waktu di jalanan, termasuk pada malam hari. Dia juga memiliki kebebasan untuk menentukan kemana harus pergi dan bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenalnya. Di saat yang sama, kehidupan pribadi Kumarbek mulai menunjukkan masalah yang lebih serius. Walaupun sudah berumah tangga, ternyata hal itu tidak mampu memenuhi dorongan seksual Kumarbek yang sangat tinggi. Kumarbek lalu mencari pelampiasan di luar rumah. Perilaku tersebut berkembang menjadi tindakan yang semakin agresif dan juga menyimpang. Pekerjaannya sebagai sopir taksi memberi Kumarbek akses untuk bertemu dengan siapa saja yang tidak mengenalnya, terutama ketika bekerja pada malam hari. Di mata orang lain, Kumarbek hanyalah seorang pria beristri yang mencari nafkah dengan mengemudikan taksi. Namun di balik itu semua, dia mulai menjalani kehidupan ganda. Beberapa tahun setelah kehidupan ganda itu terbentuk, Kumarbek akhirnya melakukan kejahatan yang jauh lebih serius dari kekerasan dan juga perampasan yang pernah dia lakukan.
Singkatnya, pada tanggal 12 Februari 2011, seorang perempuan berinisial AZHZH meninggalkan rumahnya pada pagi hari untuk memulai aktivitas. Perempuan berusia 22 tahun itu saat itu sedang hamil 8 bulan. Dia kemudian berjalan menuju ke sebuah jalan raya, tempat biasanya dia mencari taksi. Ketika tiba di sana, sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Pengemudinya ternyata adalah Kumarbek. Lalu Kumarbek menawarkan tumpangan kepada A dan tawaran itu langsung diterima. A lalu masuk ke dalam mobil dan menyebutkan tujuan perjalanannya. Kumarbek mulai mengemudi, namun bukannya menuju tempat yang diminta, dia justru membawa A ke jalan yang sangat sepi. Pintu mobil juga dikunci secara otomatis. Awalnya, A masih berusaha berpikir positif, tetapi semakin jauh mobil melaju, kecurigaan menjadi semakin besar. Dia lalu bertanya mengapa Kumarbek mengambil rute yang berbeda. Kumarbek tidak menjawab, tetapi dia malah tiba-tiba menghentikan mobil sepenuhnya. Kemudian dia pun berbalik menghadap ke A dan mulai menyerang A. A seketika panik lalu berusaha melawan. Tetapi karena kondisi kehamilannya yang sudah memasuki 8 bulan, membuat perlawanan A tidak maksimal. Setelah posisinya Kumarbek sudah menguasai A, Kumarbek langsung melakukan tindakan tak senonoh terhadap A. Setelah itu, Kumarbek langsung mencekik leher A. A sempat terbatuk dan berusaha melepaskan diri. Namun cekikan tersebut terus berlangsung hingga nafas A menjadi berhenti. A akhirnya meninggal dunia. Setelah memastikan korban tewas, Kumarbek mengambil tas milik A. Dia juga mengambil ponselnya lalu melepaskan kartu SIM dan juga baterai untuk menyulitkan pelacakan melalui jaringan BTS. Setelah itu, dia memisahkan barang-barang pribadi dan juga pakaian korban. Kumarbek kemudian kembali ke kursi pengemudi dan melanjutkan perjalanan. Kumarbek menuju ke kawasan Sokuluk, tepatnya di sebuah lahan kosong di pinggir jalan menuju desa Kuntu. Di tempat yang sepi itu, dia menghentikan mobil. Kumarbek lalu mengeluarkan jasad A dari kendaraan dan meninggalkannya di sana. Saat itu cuaca sangat dingin dan jalanan tertutup salju. Setelah meninggalkan jasad korban, Kumarbek kembali ke kota. Dia kemudian mendekati sebuah kanal air yang sebagian permukaannya telah tertutup es. Ponsel milik A dibuang ke dalam kanal tersebut. Setelah itu, Kumarbek menuju ke sebuah lahan kosong yang biasa digunakan warga untuk membuat api unggun ketika cuaca ekstrim. Dia kemudian mengeluarkan barang-barang milik A termasuk pakaian korban, lalu membakarnya di sana. Saat itu waktu sudah memasuki petang dan kondisi sekitar sangat dingin. Karena itu, aktivitas tersebut tidak langsung menimbulkan kecurigaan. Setelah memastikan barang-barang tersebut terbakar, Kumarbek pergi untuk kembali ke rumahnya. Singkat cerita, hampir 1 bulan kemudian, pada tanggal 14 Maret 2011, seorang pengembala hewan melintasi lahan kosong di kawasan Sokuluk untuk mencari rumput bagi ternaknya. Salju mulai mencair karena pergantian musim. Dari kejauhan, pengembala itu melihat sesuatu yang mencurigakan. Ketika dia mendekat, dia pun terkejut melihat jasad seorang perempuan tanpa busana. Dia langsung melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian. Pihak polisi lalu melakukan penyelidikan. Namun saat itu, mereka hanya berhasil memastikan kalau korban merupakan seorang perempuan yang sedang hamil tua. Identitasnya tidak diketahui. Tidak ada dokumen maupun pakaian yang dapat membantu mengidentifikasi korban. Jejak DNA juga tidak ditemukan karena posisinya pakaian korban tidak berada di lokasi. Akibatnya kasus ini pun tidak berhasil dipecahkan. Selama bertahun-tahun, identitas korban dan siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya tetap menjadi misteri. Singkat cerita, 3 tahun berlalu, pada tanggal 10 Maret 2014, seorang mahasiswi berusia 19 tahun bernama Kamila Dushebaeva meninggalkan rumahnya di kawasan Dostuk, Bishkek. Kamila ini merupakan mahasiswa kampus yang bernama Kyrgyz Techlaw. Saat itu dia bepergian membawa sebuah syal favoritnya. Kamila kemudian berjalan mencari taksi untuk menuju tempat tujuan. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan Kumarbek. Kumarbek datang dengan mobilnya lalu menawarkan tumpangan kepada Kamila. Karena sedang terburu-buru, Kamila menerima tawaran tersebut. Dia masuk ke kursi penumpang lalu menyebutkan tujuannya. Namun sekali lagi, Kumarbek membawa penumpang tersebut ke arah yang berlawanan.
Kumar Bek lalu menghentikan mobil di sebuah jalanan yang cukup sepi. Di tempat itu, Kumar Bek mulai menyerang Kamila. Kamila berusaha melawan sekuat tenaga, namun perlawanan tersebut tidak mampu menghentikannya. Kumar Bek lalu melakukan tindakan tidak kepada Kamila. Teriakan dan tangisan Kamila terdengar di tengah suasana yang sunyi, namun Kumar Bek tetap melanjutkan tindakan bejatnya. Setelah itu, Kamila terus berusaha melawan. Dia mendorong lalu memukul Kumar Bek berkali-kali. Kumar Bek tak berhenti. Dia lalu mengambil syal milik Kamila yang berada di lantai mobil. Dia melilitkan syal tersebut ke leher Kamila dan mencekiknya. Kamila berusaha melepaskan diri, namun cekikan tersebut semakin kuat hingga akhirnya Kamila meninggal dunia. Sama seperti yang dia lakukan sebelumnya, Kumar Bek kembali membawa jasad korban menggunakan mobil. Dia meninggalkan jasad Kamila di sebuah lahan kosong dekat area pemakaman di pinggiran desa Baite. Singkat cerita, 7 hari kemudian, di tanggal 17 Maret 2014, jasad Kamila ditemukan di kawasan tersebut. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Kamila meninggal akibat dicekik menggunakan syalnya sendiri. Namun, kasus ini kemudian berkembang menjadi jauh lebih besar daripada sekedar pengeksekusian terhadap seorang mahasiswi. Sebelum menghilang, Kamila diketahui pernah bertemu dengan seorang pria bernama Kalibek Salyanov yang kemudian menggunakan nama Kalibek Eltibasov. Kalibek ini merupakan kerabat dari Aida Salyanova yang pada tahun 2014 menjabat sebagai Jaksa Agung Kirgistan. Kalibek mengakui bahwa dia bertemu dengan Kamila pada malam tanggal 9 Maret. Dia mengatakan bahwa dirinya mengantar Kamila bersama seorang teman setelah Kamila meminta bantuan. Dan Kalibek pun akhirnya membantah terlibat dalam pembunuhan terhadap Kamila tersebut. Kasus ini pun kemudian dipenuhi kontroversi. Di tahun 2017, Kalibek sempat dicari oleh aparat setelah penyidik menduga kalau dia mungkin telah menghilangkan rekaman CCTV yang dianggap penting bagi penyelidikan. Dia kemudian meninggalkan Kirgistan bersama keluarganya dan akhirnya dia memperoleh suaka di Amerika Serikat. Karena posisi Kalibek serta hubungannya dengan mantan Jaksa Agung, kasus Kamila menjadi semakin politis. Selama bertahun-tahun, publik terus mempertanyakan satu hal, apakah pembunuh Kamila memang orang yang selama ini telah dicurigai, atau justru ada seseorang yang tidak pernah masuk ke dalam radar penyidikan? Jawabannya akan muncul 11 tahun kemudian. Lalu, di tanggal 13 Maret 2014, yang lebih mengerikan hanya dalam 3 hari setelah Kamila dibunuh, terjadi pengeksekusian lain di kota Bishkek. Seorang perempuan berusia sekitar 22 tahun berinisial MSN menjadi korban. Modusnya kembali sama. Pada malam hari, Kumar Bek menawarkan tumpangan kepada M yang baru saja pulang dalam kondisi yang sangat lelah. M lalu masuk ke dalam mobil. Kumar Bek kembali membawa mobilnya menuju kawasan yang cukup sepi. Di sana, dia mengikat kedua tangan M dengan tali plastik di belakang punggungnya. Wajah korban kemudian ditutup rapat menggunakan kantong plastik tebal. Setelah itu, seperti biasanya, Kumar Bek langsung melakukan tindakan tidak terhadap M. Setelah puas, Kumar Bek langsung mencekik korban. M yang sejak awal sudah kesulitan bernafas, dalam sekejap tewas seketika. Setelah memastikan korban tak lagi bernyawa, Kumar Bek kembali mengemudikan mobil. Kali ini dia menuju ke pusat kota Bishkek, tepatnya ke jalan yang bernama Razakov. Di sana dia membuang jasad M. Beberapa hari kemudian jasad korban ditemukan, namun polisi kembali kesulitan mengungkapkan identitas korban dan pelakunya. Tidak ada dokumen, barang pribadi maupun pakaian yang dapat membantu penyelidikan. Dan di saat yang sama, perhatian penyidik juga tersedot ke kasus Kamila yang telah berkembang menjadi perkara dengan kepentingan politik. Akibatnya, kasus M tidak berhasil dihubungkan dengan pembunuhan Kamila. Saat itu, polisi menyimpulkan bahwa M menjadi korban tindakan kriminal biasa. Berlanjut pada suatu malam di tahun 2015, seperti malam-malam lainnya di kota Bishkek, jalanan mulai sepi. Seorang perempuan berjalan sendirian mencari kendaraan untuk pulang. Kemudian sebuah mobil melambat di sampingnya. Pengemudinya adalah Kumar Bek. Seperti yang telah dia lakukan kepada korban-korban sebelumnya, dia menawarkan tumpangan dan target pun naik. Target tidak tahu bahwa keputusan sederhana tersebut akan berubah menjadi pertaruhan hidup dan juga mati. Beberapa saat setelah mobil berjalan, Kumar Bek mengambil arah yang berbeda. Dia membawa korban menuju ke jalan yang sepi, jauh dari rute yang seharusnya. Di sana, dia mengikat kedua tangan korban. Kumar Bek berniat melakukan hal yang sama seperti yang pernah dia lakukan terhadap perempuan-perempuan sebelumnya. Namun, malam itu ternyata berjalan berbeda.
Entah karena ikatannya tidak cukup kuat atau karena korban berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup, korban pun berhasil melepaskan kedua tangannya. Dalam kepanikan, korban meraih sebuah pisau yang dibawa oleh Kumarbek. Dia kemudian menggunakan pisau tersebut untuk melukai tangan pelaku. Kumarbek terkejut dan langsung membalas. Kumarbek memukul kepala korban menggunakan batu yang ada di sekitaran lokasi. Setelah korban terluka, Kumarbek membawanya ke kawasan kebun botani. Dia kemudian melemparkan korban ke sebuah sungai. Kumarbek berharap air yang mengalir akan menyelesaikan apa yang gagal dia lakukan. Dia bahkan sempat mengangkat sebuah batu besar dan menjatuhkannya ke arah kepala korban. Namun, batu tersebut meleset dan hanya mengenai bahunya. Di tengah suhu yang dingin dan luka-luka yang dideritanya, perempuan itu ternyata tetap bertahan hidup. Yang membuat kejadian ini semakin mengerikan adalah reaksi Kumarbek ketika mengetahui korban masih hidup. Dia menatap korban dengan heran, seolah tidak percaya bahwa perempuan tersebut berhasil melawannya. Kemudian dari pengakuan korban, Kumarbek berkata kurang lebih seperti ini. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Yang lain tidak pernah berhasil. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa apa yang terjadi malam itu bukanlah tindakan yang pertama kali dilakukan oleh Kumarbek. Dia berbicara seolah sudah terbiasa mengikat dan menguasai perempuan yang menjadi korbannya. Dan seolah-olah para korban sebelumnya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawan. Perempuan yang menjadi korban tersebut akhirnya terbawa oleh arus sungai dan dia berhasil bertahan hidup. Setelah mendapatkan bantuan, dia langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Singkat cerita, pihak kepolisian pun langsung bergerak untuk menangkap Kumarbek. Pada tanggal 11 Februari 2016, Pengadilan Distrik Obyavsky di kota Bishkek menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara atas percobaan pembunuhan terhadap Kumarbek. Untuk sesaat tampaknya keadilan akhirnya berpihak kepada korban. Namun hanya beberapa bulan kemudian keadaan mulai berubah. Pada tanggal 12 Mei 2016, Pengadilan Kota Bishkek mengubah klasifikasi perbuatan Kumarbek dari percobaan pembunuhan menjadi perampokan dan penculikan. Tuduhan tersebut jauh lebih ringan. Hukumannya pun dipangkas dari 12 tahun menjadi hanya 7 tahun. Kemudian di tanggal 28 April 2018, Kumarbek keluar dari penjara melalui mekanisme pembebasan bersyarat yang dikaitkan dengan amnesti. Dia kembali menjadi orang bebas, padahal belum 3 tahun sebelumnya dia hampir mengeksekusi seseorang. Tidak ada yang tahu ketika pintu penjara itu terbuka untuknya, berapa banyak waktu yang baru saja diberikan kepadanya untuk kembali melakukan kejahatan. 7 tahun setelah dia bebas, Kumarbek kembali menjalani rutinitas lamanya, yaitu mengemudi di jalanan pada siang hari dan menunggu penumpang. Di sisi lain, tepatnya di kota Karakol, seorang gadis berusia 17 tahun bernama Aysulu Mukaseva baru saja selesai menemui seorang teman. Aysulu hendak pulang ke rumahnya di desa Barskun, distrik Jati Ogus. Siang itu, Aysulu berjalan menyusuri jalanan untuk mencari taksi yang akan mengantarnya pulang. Kemudian sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Sang pengemudi adalah Kumarbek. Kumarbek bertanya apakah Aysulu sedang mencari taksi. Setelah Aysulu menjawab iya, Kumarbek langsung mengaku kalau dia juga merupakan taksi. Namun dia bukan taksi komersial. Oleh sebab itu, Kumarbek menawarkan jasa antar dengan ongkos yang lebih murah. Di samping itu, ternyata hal ini bukan kali pertama bagi Aysulu menaiki taksi informal, sehingga dia pun seketika setuju dengan penawaran Kumarbek. Aysulu naik ke dalam mobil dan menyebutkan tujuannya. Mobil itu pun seketika melaju. Beberapa menit kemudian, arah yang diambil Kumarbek tiba-tiba bukan menuju ke arah Barskun. Dia justru membawa Aysulu ke kawasan yang cukup sepi, jauh dari keramaian. Di sanalah dengan pola yang sama seperti yang dia telah lakukan bertahun-tahun sebelumnya, Kumarbek menyerang gadis tersebut. Aysulu tidak pernah sampai ke rumahnya di siang hari itu. Setelah semuanya berakhir, Kumarbek membawa jasad Aysulu ke kawasan celah tebing yang bernama Bumjors. Dia kemudian meninggalkan jasadnya di sana. Seperti yang telah pernah dia lakukan terhadap korban-korban sebelumnya, Kumarbek berusaha memutuskan jejak yang bisa menghubungkan dirinya dengan korban. Selama 14 tahun, Kumarbek hampir selalu berhasil bergerak tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Dia memilih korban yang sendirian, biasanya pada malam hari dan di jalanan sepi. Situasi tersebut membuat hampir tidak ada saksi. Setiap kali selesai melakukan kejahatan, dia juga kerap kali menggunakan tindakan yang sama, yaitu pakaian korban dibuang, ponsel mereka dihancurkan atau disingkirkan, sementara jasad ditinggalkan di lokasi terpencil jauh dari tempat kejadian sebenarnya.
Namun saat itu kondisi negara Kirgistan sudah berubah. Negara tersebut pada tahun 2025 sudah berbeda dengan tahun 2011. Kamera pengawas kini terdapat di berbagai sudut kota, termasuk di sepanjang rute yang biasanya dilalui kendaraan untuk menuju ataupun keluar dari kota Karakol. Ketika penyidik mulai menelusuri perjalanan terakhir Aisulu, mereka memeriksa rekaman CCTV dari berbagai titik yang mungkin dilewati oleh gadis tersebut. Dari rekaman-rekaman itu mulai terlihatlah pola pergerakan sebuah kendaraan yang mencurigakan. Sebuah mobil bermerek Honda Stream terlihat melintas di sejumlah titik pada waktu yang sesuai dengan hilangnya Aisulu. Penyidik kemudian melacak kendaraan tersebut lebih jauh. Mereka membandingkan rekaman demi rekaman hingga akhirnya jejak itu mengarah kepada satu nama, yaitu Kumarbek Abdirov. Tak lama berselang, singkat cerita, Kumarbek akhirnya ditangkap. Pada awalnya, kasus ini terlihat seperti pembunuhan terhadap seorang remaja perempuan. Tidak ada yang menduga bahwa di balik sosok sopir taksi Parubaya itu tersimpan riwayat kekerasan yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Namun, dalam pemeriksaan oleh aparat Kementerian Dalam Negeri Kirgistan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kumarbek mulai mengaku bukan hanya tentang Aisulu, dia juga mengungkapkan keterlibatannya dalam sejumlah kasus lain yang selama bertahun-tahun tidak pernah terhubung satu sama lain. Kumarbek mengaku terlibat dalam pengeksekusian seorang perempuan hamil pada tahun 2011. Kasus tersebut telah menjadi misteri selama 14 tahun karena identitas korban tidak berhasil diungkapkan. Dia juga mengaku telah mengeksekusi Kamila Dusebaeva pada bulan Maret 2014. Selama 11 tahun, kasus Kamila ini justru dipenuhi kecurigaan terhadap orang lain karena persoalan politik yang menyertainya. Kumarbek kemudian kembali mengaku telah mengeksekusi seorang perempuan lain hanya 3 hari setelah kematian Kamila. Kasus tersebut saat itu tidak berhasil dihubungkan dengan pengeksekusian Kamila, sementara perhatian penyidik tersedot ke perkara yang lebih besar. Kumarbek juga mengaku telah menyerang seorang perempuan yang berhasil melarikan diri pada tahun 2015. Kasus itulah yang sebelumnya membuat Kumarbek dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Namun hukuman tersebut kemudian dipangkas. Satu demi satu, kasus lama yang selama bertahun-tahun dianggap tidak berkaitan, kini mulai tersambung. Kejadian yang sebelumnya terlihat sebagai kasus terpisah ternyata mengikuti pola yang selalu sama, dan semuanya kemudian mengarah kepada Kumarbek. Setelah pengakuan Kumarbek membongkar rangkaian kejahatan sejak tahun 2011, masyarakat Kirgistan menunggu satu hal, yaitu hari ketika Kumarbek akhirnya duduk di kursi pesakitan dan mendengar vonis atas seluruh perbuatannya. Namun hari itu tidak pernah datang. Pada tanggal 7 Februari 2026, sekitar pukul 12:30 siang hari, Kumarbek Abdirov ditemukan tewas di dalam selnya. Saat itu dia ditahan di Sizowan, pusat tahanan kota Bishkek selama proses penyidikan. Kumarbek mengakhiri hidupnya sendiri menggunakan tali yang dibuat oleh celananya. Dia meninggal sebelum persidangan benar-benar dimulai. Akibatnya seluruh negeri tidak pernah mendapatkan satu vonis resmi yang menyatakan Kumarbek bersalah atas kematian para korbannya. Meski begitu, pengakuan Kumarbek sendiri telah mengungkapkan keterlibatannya dalam rangkaian kasus ini. Kematian Kumarbek kemudian memicu kemarahan yang luas. Presiden Kirgistan yaitu Sadir Japarov bahkan sempat mengusulkan agar hukuman mati kembali diberlakukan di negara tersebut sebagai respon terhadap kasus Kumarbek ini. Tetapi sayangnya usulan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Kirgistan. Mahkamah menyatakan bahwa perubahan hukum semacam itu tidak dapat diterima. Namun tidak ada media yang menjelaskan bagaimana detail dari pernyataan tersebut. Tetapi meski begitu, ada satu vonis yang benar-benar dijatuhkan, bukan untuk Kumarbek, melainkan untuk orang-orang yang diduga ikut membuatnya kembali bebas. Penyidik kemudian menelusuri kembali proses hukum pada tahun 2016. Saat itu, hukuman terhadap Kumarbek yang semula 12 tahun dipangkas menjadi hanya 7 tahun setelah klasifikasi dakwaannya diubah. Pada bulan November 2025, aparat menahan sejumlah mantan hakim, seorang jaksa, dan seorang pengacara. Mereka diduga terlibat dalam proses yang membuat hukuman Kumarbek menjadi lebih ringan. Para pejabat tersebut juga diduga menerima suap dari keluarga Kumarbek untuk meloloskan putusan yang tidak adil. Kemudian pada tanggal 22 Mei 2026, Pengadilan Distrik Performaisky di kota Bishkek menjatuhkan vonis terhadap para mantan hakim, jaksa, dan pengacara tersebut.
Ironisnya, justru orang-orang yang diduga membantu meringankan hukuman Kumar Bek yang akhirnya harus menghadapi proses hukum. Mereka menjalani persidangan dan menerima vonis atas perbuatan mereka. Sementara Kumar Bek, pelaku utama dalam rangkaian pembunuhan tersebut, tidak pernah sempat diadili. Dia sudah meninggal di dalam tahanan sebelum persidangannya dimulai. Bagi keluarga para korban, penangkapan Kumar Bek membawa dua perasaan yang bertentangan. Ada kelegaan karena akhirnya mereka mendapatkan jawaban. Namun ada pula luka yang kembali terbuka karena jawaban itu baru datang setelah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun mereka menunggu. Keluarga Kamila contohnya, selama belasan tahun mereka hidup dalam bayang-bayang kecurigaan yang salah arah. Kini mereka akhirnya mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Sementara keluarga korban dari tahun 2011 baru mengetahui identitas orang yang merenggut nyawa anggota keluarga mereka setelah 14 tahun berlalu. Di sisi lain, keluarga Kumar Bek juga harus menghadapi kenyataan. Disebutkan kalau Kumar Bek sempat menceritakan sebagian kejahatannya kepada mereka. Kini, informasi tersebut menjadi beban yang harus mereka tanggung di hadapan publik. Nama keluarga yang sebelumnya terlihat biasa saja, akhirnya melekat dengan salah satu rangkaian pembunuhan paling mengerikan dalam sejarah negara Kyrgyzstan. Selain itu, kasus ini juga meninggalkan pertanyaan yang lebih besar bagi masyarakat di sana. Salah satunya adalah soal keselamatan perempuan yang bergantung pada taksi tidak resmi sebagai transportasi sehari-hari. Pertanyaan lainnya menyangkut sistem hukum. Bagaimana seorang pelaku percobaan pembunuhan bisa kembali bebas hanya dalam hitungan tahun setelah dakwaannya diubah dan hukumannya dipangkas? Kasus Kumar Bek ini pada akhirnya bukan hanya cerita tentang satu orang yang melakukan kejahatan. Kasus ini juga memperlihatkan suatu celah dalam sistem yang memungkinkan seorang pelaku kembali bebas. Dan ketika celah itu dibiarkan terbuka, ada orang lain yang harus membayar harganya. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.